Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Intan Nur Ainatus Sadiah dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas A angkatan 2019 dengan NIM 191.369. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Charles Horton Cooley dan juga teorinya. Yang pertama ada biografi dari Charles Horton Cooley. Charles Horton Cooley lahir pada tanggal 17 Agustus 1864 di Ann Arbor, Michigan. Ayahnya seorang pengacara dan hakim terkemuka di Michigan. Dia lulus dari Universitas Michigan pada tahun 1887 dan kembali 1 tahun kemudian untuk belajar ilmu ekonomi, politik, dan sosiologi. Cooley mulai mengajar ekonomi dan sosiologi di University of Michigan pada tahun 1892 dan kemudian menerima gelar PhD atau Doctor of Philosophy. Hubungan Cooley dengan aliran Chicago sangat menarik karena ia berkarir di Universitas Michigan, bukan di Universitas Chicago. Tetapi perspektif teoritis Cooley sejalan dengan teori interaksionisme simbolik yang menjadi produk terpenting dari Chicago. Cooley mendapat gelar PhD dari Universitas Michigan pada tahun 1894. Ia telah mengembangkan minat yang besar terhadap ilmu sosiologi, namun belum ada jurusan sosiologi saat itu di Michigan. Akibatnya, pertanyaan ujian PhD datang dari Universitas Columbia. Di Universitas Columbia tersebut, sosiologi telah diajarkan sejak tahun 1889 di bawah kepemimpinan Franklin Giddings. Cooley memulai karir mengajar di Michigan pada tahun 1892 sebelum mencapai PhD dan ia tetap di situ selama karirnya. Pada tahun 1894 kemudian memulai kerjanya di pemerintahan, Departemen Komisi Pengawas, dan kantor sensus. Cooley menikah dengan anaknya profesor di Universitas Michigan yang bernama Elsie Jones di tahun 1890. Dan pada tahun 1892, Cooley menjadi dosen ilmu ekonomi, politik, sosiologi di Universitas Michigan. Cooley juga ikut berperan atas terbentuknya Sociologist American Society di tahun 1905. Namun, pada akhir tahun 1928, kesehatan Cooley menurun. Dia didiagnosis oleh dokter terkena penyakit kanker dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1929 di usia yang ke-64 tahun. Ini merupakan foto dari tokoh Charles Horton Cooley. Meski Cooley mempunyai pemikiran yang berkata luas, kini ia diingat terutama karena pemahamannya yang mendalam mengenai aspek psikologi sosial dan kehidupan sosial. Karyanya di bidang ini sejalan dengan karya George Herbert Mead. Meski pengaruh Mead terhadap sosiologi lebih dalam dan lebih abadi ketimbang pengaruh Cooley, Cooley menekuni tentang kesadaran, tetapi ia menolak untuk memisahkan kesadaran dari konteks sosial. Contoh terbaik konsep Cooley yang masih bertahan hingga saat ini adalah konsep cerminan diri. Dengan menggunakan konsep ini, Cooley memahami bahwa manusia memiliki kesadaran dan kesadaran itu terbentuk dalam interaksi sosial yang berlanjut. Pada tahun 1902, Charles Horton Cooley menciptakan teori yang dikenal dengan melihat cermin diri atau looking glass self, yang mengeksplorasi bagaimana identitas terbentuk. Hal ini menyatakan bahwa diri seseorang tumbuh dari interaksi antar pribadi masyarakat dan persepsi orang lain. Istilah tersebut mengacu pada orang yang membentuk identitasnya berdasarkan persepsi orang lain.
yang mengarahkan orang tersebut untuk memperkuat cara pandang orang lain tentang diri mereka sendiri. Orang membentuk diri mereka sendiri berdasarkan apa yang dilihat oleh orang lain dan mengkonfirmasi pendapat orang lain tentang diri mereka sendiri. Teori ini menarik karena menurut Cooley sesungguhnya manusia atau individu membangun konsep dirinya seperti orang yang sedang bercermin. Dan cermin di sini adalah masyarakat itu sendiri. Maka konsep diri menurut Charles Horton Cooley sebenarnya adalah terjadi saat orang berada dalam pandangan masyarakat. Teori cermin diri atau the looking glass self yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley merupakan gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Setiap orang menggambarkan diri mereka sendiri dengan cara bagaimana orang-orang lain memandang mereka. Misalnya, ada orang tua dan keluarga yang mengatakan bahwa anak gadisnya cantik. Jika hal itu sering diulang secara konsisten oleh orang-orang yang berbeda-beda, pada akhirnya gadis tersebut akan merasa dan bertindak seperti orang yang cantik. Teori ini didasarkan pada analogi dengan cara bercermin dan mengumpamakan gambar yang tampak pada cermin tersebut sebagai gambaran diri kita yang terlihat oleh orang lain. Gambaran diri seseorang tidak selalu berkaitan dengan fakta-fakta objektif. Misalnya, seorang gadis yang sebenarnya cantik tetapi tidak pernah merasa yakin bahwa dia adalah cantik karena mulai dari awal hidupnya selalu diperlakukan oleh tuanya sebagai anak yang tidak menarik. Jadi, melalui tanggap orang lain, seseorang menentukan apakah dia cantik atau jelek, hebat atau bodoh, dermawan atau pelit, dan juga sebagainya. Ada 3 komponen utama dari teori melihat cermin diri atau looking glass self yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley. Yang pertama ada imajinasi. Apa sih imajinasi itu? Kita membayangkan bagaimana kita harus tampil di depan orang lain atau saat kita melakukan tindakan. Sesungguhnya, pertama kali yang kita lakukan itu disebut oleh Cooley yaitu dengan imajinasi. Kemudian yang kedua, ada penilaian. Kita membayangkan penghakiman atau penampilan itu. Di sini kita akan melihat penilaian orang terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada perasaan diri atau penilaian diri. Kita mengembangkan diri kita melalui penilaian orang lain. Jika nanti penampilan kita sesuai dengan penilaian, maka kita mendapatkan penilaian diri yang positif. Dan kita akan berbangga dengan diri kita. Namun, bila sebaliknya, maka kita akan sedih atau tidak bangga dengan diri kita sendiri. Dalam menghipotesiskan kerangka kerja untuk melihat kaca diri, Cooley berkata, pikiran adalah mental, karena pikiran manusia adalah sosial. Dengan kata lain, kemampuan mental pikiran merupakan akibat langsung dari interaksi sosial manusia. Dimulai sebagai anak-anak, manusia mulai mendefinisikan dirinya sendiri dalam konteks sosialisasinya. Anak belajar bahwa lambang tangisannya akan mendapat tanggapan dari orang tuanya. Tidak hanya pada saat ia membutuhkan kebutuhan seperti makanan, tetapi juga sebagai lambang untuk mendapatkan perhatiannya. George Herbert Mead menggambarkan diri sebagai mengambil peran orang lain. Premis di mana diri diaktualisasikan. Melalui interaksi dengan orang lain, kita mulai mengembangkan identitas tentang siapa kita serta empati kita terhadap orang lain. Dalam teori looking glass self ini, Cooley percaya bahwa realitas sosial secara kualitatif berbeda dari realitas fisik dan karena itu kurang bisa menerima pengukuran.
Karena pandangan ini, dia lebih produktif sebagai teoriti sosial daripada sebagai seorang ilmuwan peneliti. Cooley berpendapat bahwa pembentukan jati diri seseorang dibentuk dari dua cara. Yang pertama dengan pengalaman aktual orang tersebut dan dari pandangan orang lain terhadapnya. Konsepsi dasar ini yang mendasari munculnya teori looking glass self atau teori cermin diri. Teori looking glass self berangkat dari pemahaman seseorang terhadap konsep dirinya sendiri yang dia peroleh dari interaksi dengan orang lain. Teori ini hampir mirip dengan teori labeling, di mana pendapat seseorang sangat mempengaruhi pemikiran seseorang akan konsep dirinya sendiri. Dalam konsep looking glass self, menurut Cooley, institusi sosial yang utama adalah bahasa, keluarga, industri, pendidikan, agama, dan juga hukum. Sementara institusi-institusi tersebut membentuk fakta dari masyarakat yang bisa dipelajari oleh studi sosiologis. Mereka juga merupakan produk yang ditentukan dan dibangun oleh pikiran publik. Konsep dasar penting kedua yang juga mencerminkan pendekatan psikologi sosial Cooley adalah konsep kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang hubungan antara anggotanya sangat akrab dengan bertatap muka, dalam arti saling mengenal kepribadian masing-masing. Kelompok ini memainkan peran kunci dalam menghubungkan aktor dengan masyarakat yang lebih luas. Contoh utamanya adalah keluarga dan kelompok teman sepermainan anak muda. Dalam kelompok primer inilah individu tumbuh menjadi makhluk sosial. Di dalam kelompok primer ini pula ada dasarnya cermin diri itu muncul. Dan angka yang semula memusatkan perhatian pada diri sendiri mulai belajar untuk memperhatikan orang lain dan dengan cara demikian menjadi penambah anggota masyarakat. Baik Cooley maupun Smith menolak pandangan behavioristik tentang manusia. Pandangan yang menyatakan bahwa manusia atau individu memberikan respons secara membabi buta dan tanpa kesadaran terhadap rangsangan dari luar. Dari sisi positif, behaviorisme yakin bahwa individu atau manusia mempunyai kesadaran diri dan menjadi tanggung jawab sosiolog untuk meneliti aspek realitas sosial ini. Untuk meneliti kesadaran atau kedirian ini, Cooley menganjurkan agar sosiolog mencoba untuk menempatkan diri di tempat aktor yang diteliti dengan menggunakan metode introspeksi diri simpatetik untuk menganalisis kesadaran itu. Dengan menganalisis apa saja yang mungkin dilakukan aktor dalam berbagai keadaan, sosiolog akan dapat memahami makna dan motif yang mendasari perilaku sosial. Metode introspeksi simpatik bagi banyak pihak tampaknya tidak ilmiah. Namun, di era ini, karya Smith selangkah lebih maju dibandingkan dengan karya Cooley. Namun, ada banyak kesamaan minat dari dua orang ini. Setidaknya dalam gagasan mereka bahwa sosiologi seharusnya fokus pada fenomena psikologi sosial seperti kesadaran, tindakan, dan juga interaksi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah
menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.